Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, mari kita terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Mari kita terus belajar untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, mari pada saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Sangat indah kalau kita membaca seluruh di dalam pasal 5 ini, tetapi kita akan hanya membaca beberapa ayat. Mari kita akan memulai melihatnya melalui firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-5. Kita akan membacanya sampai dengan ayat yang ke-13. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta dan perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kusta? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dan dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan. Ya, kita sering kali membaca satu kisah yang indah ini, di mana Elisa adalah nabi Tuhan yang dipakai Tuhan dengan kuasa yang dahsyat, sehingga dia bisa melakukan perkara yang ganjil yang orang tidak bisa lakukan. Apa yang dia lakukan memberi tanda bahwa ada kuasa ilahi di dalam dirinya. Ya. Pada saat itu kusta adalah satu penyakit sukar dimengerti, ya, dan tidak manusia tidak mengerti bagaimana cara mengobatinya. Itu seperti juga dilihat seperti sebuah kutukan yang mengerikan, yang ujung-ujungnya adalah membawa kepada maut. Ya. Orang seringkali putus asa ketika tahu bahwa dirinya terkena kusta, karena itu seperti sebuah mimpi buruk yang akan sepanjang hidupnya, ya, memberi yang namanya ketakutan.
dibayang-bayangi yang namanya maut dan rasa yang namanya malu. Nah, mari kita belajar bersama di dalam kisah ini. Ya, biasanya kita membahas tentang bagaimana sikap Naaman, tapi saat ini kita akan melihat bagaimana justru ada satu di balik kisah kesembuhan Naaman ini, ada satu cerita yang lain, yaitu cerita tentang Raja Israel. Nah, di dalam pasal ini memang tidak dituliskan siapa raja itu, tetapi kemungkinan besar ini Yoram. Di pasal 3 itu di sini masih dalam satu kerajaan yang dipimpin oleh Yoram, Raja Israel. Memang di Yehuda juga ada raja yang bernama Yoram, tetapi ini adalah Raja Israel atau yang beribu kota di Samaria. Nah, mengapa bisa Naaman ini sampai pergi ke Israel? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan dalam cerita ini, dia mendengar seorang budak yang pernah dia ambil, budak perempuan yang berkata, Tuhan, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan, yaitu di Israel. Nah, seringkali orang yang sudah tidak bisa menemukan solusi, maka dia akan mau melakukan apa saja untuk bisa sembuh. Ketika orang sudah terpepet, ya tidak memiliki jalan keluar, saya yakin Naaman ini juga mencari cara untuk menyembuhkan dirinya, tetapi tidak bisa. Nah, maka dia mau pergi ke Israel. Nah, kita melihat ada satu cerita yang indah. Di situ dia mengirim surat dulu kepada Raja Israel, dan ada satu respon yang terlihat di situ yang menggambarkan sesuatu yang nanti kita akan belajar bersama. Respon dari seorang yang bernama Yoram dan respon nanti seorang nabi yang bernama Elia memiliki respon yang sangat berbeda ketika Raja Aram mengirimkan surat. Nah, apa yang kita lihat di situ? Nah, ketika Raja Aram mengirimkan surat, Israel langsung yang namanya dia curiga, ketakutan. Memang di situ dia melihat, wah ini pasti ada sesuatu di balik ini. Dia berkata, memangnya aku ini Tuhan? Aku bisa menyembuhkan orang atau aku membuat orang hidup atau membuat orang mati? Ini pasti Raja Aram ini mencari gara-gara. Ya, memang sebelumnya pernah ya orang-orang Aram menawan orang-orang yang ada di Israel. Ya, salah satunya adalah budak yang memberitahu. Jadi secara tersirat di sini orang Israel tuh takut sebenarnya dengan kerajaan Aram. Nah, kita melihat apa yang menjadi respon dari Yoram. Satu, dia merasa ketakutan, menganggap apa yang surat yang dia terima itu adalah sebuah ancaman yang sebentar lagi ini pasti akan diserang ini kerajaanku ini. Ya. Lalu dia menjadi takut. Ya, di situ dikatakan mengoyakkan pakaian. Seorang raja kalau mengoyakkan pakaiannya, wah itu ada sesuatu yang tidak biasa. Itu perkara yang besar. Maka juga Elisa merespon ketika didengarnya raja mengoyakkan pakaiannya. Nah, kita melihat apa yang menjadi respon Elisa. Dia berkata santai, dia tidak worry seperti Raja Israel. Dia tidak takut ketika ada surat itu karena dia punya satu pemikiran yang benar tentang Allah Israel. Dia memiliki keyakinan bahwa ada Allah yang besar di pihak dia. Jadi apapun yang akan terjadi, dia percaya ada di dalam kendali Tuhan. Ya. Justru Elisa melihat
kesempatan di mana Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya ya, yang akan terbukti kepada bangsa yang lain. Elisa ini seorang nabi yang matanya selalu tertuju kepada kemuliaan Allah. Dia melihat, ini justru akan jadi kemuliaan bagi Allah. Ya, di sini terlihat bahwa Elisa benar-benar seorang abdi Allah karena tujuannya apa yang dia ingin kerjakan dan pikirkan selalu untuk kemuliaan Allah. Nah, inilah ciri-ciri nabi yang benar. Ada nabi yang tidak benar, ya, nabi yang palsu. Keuntungan dan kemuliaannya untuk dirinya sendiri. Tetapi Elisa ini luar biasa. Dia menganggap surat yang dikirimkan oleh Raja Aram itu adalah justru nanti akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tetapi sangat berkebalikan. Dengan Yoram Raja Israel, dia begitu ketakutan, ya. Dia begitu cemas. Ya. Nah, inilah perbedaannya. Ya. Poin apa yang bisa kita lihat di sini? Ya. Yang pertama adalah saya melihat di sini juga Raja Israel ini orangnya mudah terintimidasi dengan hal-hal yang belum pasti terjadi. Pikiran negatif menyelimuti dirinya. Ya. Pikiran negatif seringkali menghinggapi orang-orang yang tidak bersandar penuh kepada Tuhan, bersandar penuh pada kekuatannya sendiri. Ya. Dia tidak bisa menemukan solusi bersama Tuhan karena tidak biasa dekat dengan Tuhan. Karena tidak biasa dekat dengan Tuhan, dia mencari solusi yang bukan dari Tuhan. Nah, ternyata selain dari Tuhan itu tidak ada solusi. Seringkali di dalam kehidupan kita menjadi buntu, kita tidak menemukan satu solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Betul ya? Wah, ini sepertinya memang tidak bisa diselesaikan. Akhirnya apa? Stres. Nah, tetapi kalau kita menyandarkan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan, sekalipun kita melihat tidak ada jalan di depan kita, tetapi saya yakin ada satu keyakinan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu mereka yakin yang namanya mujizat. Nah, orang-orang yang menyandarkan percayanya kepada Tuhan, itu bedanya adalah dengan orang-orang yang tidak menyandarkan kepercayaan kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan itu percaya yang namanya mujizat. Ada sesuatu yang supranatural yang bisa Tuhan kerjakan. Dan itu bukan solusi yang bisa dikerjakan manusia. Itu adalah solusi yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Nah, makanya kalau kita lihat di sini Yoram begitu takut, ya. Saya yakin kehidupannya tidak bersandar penuh kepada Allah. Ya. Tetapi berbeda dengan Elisa. Dia begitu tenang menghadapi semuanya. Nah, lalu yang selanjutnya ya, kita melihat di situ Yoram tidak melihat peluang bahwa hal itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Loh, sebenarnya Raja Aram ini kan mengirim surat agar Naaman ini bisa disembuhkan di Israel. Nah, itu satu tanda berarti justru Israel ini menjadi superior atau orang yang diandalkan. Ya. Bayangkan ketika orang meminta kita untuk mengajari sesuatu, berarti orang itu menganggap kita lebih pandai. Kita lebih capable melakukan sesuatu. Nah, justru itu luar biasa. Nah, tetapi berbeda apa yang dipikirkan Yoram, dia tidak melihat itu. Dia justru melihat itu sebagai ancaman. Dia tidak melihat itu sebagai peluang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Ya, karena hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Kalau kita melihat seringkali mengapa ya Israel sering tertawan, ya, mereka sering kalah perang, ya.
Memang karena kalau kita lihat ya mereka seringkali mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Lalu kalau sudah kepepet baru memanggil nama Tuhan. Tetapi hati mereka seringkali jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan perlu mengutus nabi-nabi, termasuk nabi yang dahsyat seperti Elisa, untuk terus menjaga orang Israel, membawa mereka, memberi mereka contoh dan teladan untuk takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di sini juga Yoram ini tidak melihat aset yang penting, yaitu siapa? Elisa sebagai nabi Tuhan yang luar biasa. Di situ ada nabi yang begitu terkenal sampai ke negeri yang lain. Ya. Elisa itu aset bagi orang Israel karena dia sendiri orang Israel dan dia melayani Tuhan bagi jemaah Israel. Ya. Padahal di tempat lain ya, orang sangat membutuhkan pertolongan Elisa, tetapi di Israel sendiri mereka tidak menganggap Elisa memiliki sesuatu yang penting yang bisa diandalkan. Ya. Di sini kita melihat ya bahwa hidup bersandar kepada Tuhan itu membuat kita bisa menjadi tenang. Kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan bagaimana kemuliaan Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika sepertinya kalau kita lihat di depan mata kita kesukaran. Nah, kalau dilihat di sini sepertinya Yoram melihat itu sebagai ancaman peperangan. Tetapi justru itu sebenarnya akan menjadi berkat. Nah, seringkali juga dalam kehidupan kita mengalami problem, masalah yang kita lihat, waduh ini celaka, bagaimana ini nanti. Nah, tetapi seringkali kita tidak melihat, justru kita akan melewati itu dan kita akan mendapat kemenangan besar. Nah, kalau kita hidup bersama Tuhan dan menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, maka kita akan melihat masalah sebagai sesuatu yang justru akan menguntungkan kita. Nah, tetapi ketika kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, maka ya saya yakin tidak ada kepercayaan diri yang besar dalam kehidupan kita sebenarnya. Ya mungkin kita bisa menjadi orang yang sukses, pandai, terhormat, tetapi tanpa Tuhan semuanya itu rapuh. Semuanya tidak ada artinya. Tidak ada ketentraman di dalam jiwa kita yang begitu kuat. Ketika segala sesuatu yang kita capai itu hanya dengan kekuatan kita. Karena kita tahu manusia itu sehebat apapun dia sebenarnya tahu bahwa kehidupannya itu rapuh. Nah, tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang kuat dan melihat segala sesuatu dengan kacamata ilahi. Ada satu kemuliaan yang justru akan terjadi di balik sebuah masalah. Seperti apa yang dilihat oleh Elisa. Nah, luar biasa ya. Di situ ya Elisa terlihat begitu santai sekali. Ya. Dia tidak menganggap Naaman sebagai ancaman, bahkan dia menganggap Naaman itu adalah justru sarana bagaimana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Bukan hanya di Israel, tapi pasti juga di bangsa yang lain. Karena Naaman ini orang Aram. Maka ketika kuasa Tuhan dinyatakan, ya, secara otomatis berita itu juga akan tersebar. Nah begitu ternyata cara kerja kemuliaan Tuhan dinyatakan. Salah satunya dengan hal-hal yang justru sulit dalam kehidupan kita. Ya tidak selalu begitu, tapi seringkali ternyata seperti itu. Ada hal tantangan yang berat menghadang hidup kita, tetapi justru di balik itu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ketika kita selesai ya
melewati masalah itu, wah, maka kita akan bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Maka kita akan bisa menyaksikan bagaimana kita sendiri semakin diteguhkan. Kita memiliki Allah yang dahsyat, tetapi juga orang lain akan melihat kedahsyatan Tuhan. Nah, di sini kita melihat mengapa Elisa begitu santai, karena dia tidak memiliki ekspektasi lain selain daripada kemuliaan Tuhan. Dia memiliki mental seorang hamba Tuhan, benar-benar seorang hamba Tuhan. Dia tahu dia hidup dari siapa, dari berkat siapa dia hidup. Elisa tahu, maka ketika kita melihat waktu Naaman dia ternyata sembuh. Naaman ini ternyata mempersembahkan sesuatu dan ingin diberikan kepada Elisa. Tetapi apa yang dikatakan Elisa? Dia tidak menginginkan apa yang diberikan oleh Naaman. Kalau kita lihat di situ di ayat 16, pasal 5 ayat 16, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ada kata yang indah di situ. Yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Waduh, Elisa luar biasa. Dia menempatkan dirinya benar-benar menjadi pelayan Tuhan. Dia tidak memiliki motivasi apapun selain daripada kemuliaan nama Tuhan. Sebab kalau kemungkinan kalau dia menerima berkat itu mungkin sudah wajar. Berarti apa yang dilakukan Elisa itu seperti seorang tabib yang sudah dibayar seperti itu. Tetapi dia tidak mau menerima itu. Agar apa? Kemuliaan Tuhan itu tetap utuh menjadi kemuliaan Tuhan. Tidak dikurangi oleh hal-hal apapun. Ini mental yang luar biasa sebagai seorang hamba. Nah, seringkali kita juga di dalam kehidupan kita ketika kita selesai melakukan sesuatu yang hebat. Yang hebat artinya mungkin itu membantu orang menyelesaikan masalah atau sesuatu yang menolong orang lain. Seringkali apa? Ada hal-hal yang kita sendiri ingin kita terlihat menjadi kebanggaan. Atau kita ingin menerima sesuatu pujian atau yang lain. Atau kita ingin dianggap itu orang yang pintar, orang yang sakti, bisa menyembuhkan dan membuat mujizat. Nah, tetapi ternyata Elisa luar biasa. Dia tidak mau menerima apapun yang diberikan oleh Naaman. Ini membuktikan bahwa dia pribadi yang begitu tenang dan tahu siapa yang diandalkannya, siapa yang memelihara hidupnya. Tapi kalau kita baca selanjutnya ada cerita juga tentang Gehazi yang mengejar Naaman, lalu dia menginginkan sesuatu yang akan diberikan Naaman itu dengan berbohong. Tapi apa yang terjadi? Justru kutuk yang menghampiri Gehazi. Maka mari dalam kehidupan kita, mari kita meneguhkan diri kita menjadi orang-orang yang memiliki mental benar-benar seorang hamba Tuhan, yaitu cirinya adalah tidak ada satu kemuliaan apapun yang akan kita terima selain daripada kemuliaan dari Tuhan sendiri. Daripada kita menerima sesuatu dari orang lain yang terbatas jumlahnya, terbatas kemuliaannya, tetapi ketika kita menerima kemuliaan atau penghargaan dari Tuhan, itu sesuatu yang begitu mulia dan sifatnya kekal. Ketika kita melihat
cerita ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah mari kita cek di dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita mengalami sebuah tantangan atau problem atau masalah yang ada di depan kita yang kadang kala belum tentu itu benar-benar terjadi. Tapi kita sudah lebih dulu khawatir, lebih dulu overthinking, negative thinking. Nah, mungkin kita berada di posisi seperti Yoram yang tidak hidup dekat dengan Tuhan. Ataupun kita ketika kita menghadapi masalah, kita lalu bersandar penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau memang kita dapati ternyata kita masih seringkali khawatir dan kita begitu ketakutan dengan apa yang akan kita hadapi, ya kita lebih baik jujur kepada Tuhan. Dan mari kita segera memperbaiki diri kita. Kita melihat satu teladan yang diberikan Elisa. Betapa dia begitu tenang. Karena apa? Hidupnya sungguh-sungguh membawa dirinya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia membawa dirinya menjadi berkat bagi orang lain dan semuanya itu dilakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali mengapa kita jadi takut dan resah? Kenapa? Karena juga seringkali kita itu ingin melihat apa sih penilaian orang, betul ya. Ketika saya melakukan ini tidak sukses, aduh nanti orang melihat aku bodoh. Wah, nanti orang melihat aku gagal nih. Ya. Ada satu ketidaktentraman di dalam hati kita. Karena memang ujung-ujungnya mungkin kita akan memperlihatkan diri kita bahwa kita itu benar pintar dan luar biasa di hadapan orang. Maka ketika kita melakukan sesuatu kita bisa jadi khawatir kalau kita tidak berhasil. Karena akan dilihat orang, waduh ini pekerjaan saya tidak baik, gagal. Nah, tetapi ketika kita memposisikan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan, ada ketentraman. Ya kemarin waktu ada seminar pemuritan ya, saya ingat satu poin di mana ya, gereja yang baik itu salah satunya adalah ketika pribadi di dalamnya itu memiliki ketentraman di dalam melakukan pelayanan. Ya, tidak ingin hanya sekedar mencapai sesuatu, karena ketika ingin mencapai sesuatu tetapi kita menjadi khawatir, itu justru mungkin adalah kita mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi orang yang melayani Tuhan itu tentram jiwanya karena dia mengandalkan kekuatan Bapa di surga. Ya, luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di dalam kehidupan kita masing-masing apa yang menjadi respon kita ketika kita menghadapi sesuatu tantangan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah merespon dengan baik? Apakah kita merespon dengan kekhawatiran, dengan overthinking? Nah, mari kita mengarahkan diri kita untuk belajar bersama-sama menjadi seorang hamba seperti Elisa yang menyandarkan kehidupannya penuh kepada Tuhan. Maka jiwa kita menjadi tenang. Dan ya, inilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita terus bahwa kita ini adalah hamba Tuhan yang seharusnya memang menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.